Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hari yang luar biasa. Kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita menghadap lagi kehadiran Tuhan. Betapa kami Tuhan merindukan hadirat-Mu Tuhan ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami punya Allah yang penuh kasih Tuhan, yang tidak pernah berhenti Tuhan mengasihi kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Tapi kami sungguh lebih percaya lagi Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali atas setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, kehausan kami Tuhan akan kasih-Mu, akan hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau beri perlindungan Tuhan hari lepas hari. Kau beri Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti Tuhan hingga hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang beserta, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami izinkan Tuhan Kau bekerja Tuhan. Kita mau sama-sama katakan,
Tuhan memegang tangan kami, selalu memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, siap Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar menjadi bibit yang luar biasa Tuhan, biar membuat kami menjadikannya buah yang luar biasa dalam untuk hidup kami Tuhan. Biar Kau Tuhan yang taruh firman kebenaran-Mu dalam hati kami sendiri Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kau yang sebagai hamba-Mu sebagai perpanjangan tangan-Mu menyampaikan berkat yang luar biasa untuk hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Biar Kau Tuhan yang bekerja, biar Kau Tuhan yang memulihkan, biar Kau Tuhan yang selalu Tuhan menaruh kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini, minggu pagi hari ini, kita bersama-sama, kita akan bersekutu dengan keluarga kita. Masih di rumah saja, kita masih ibadah online di akhir bulan Juni ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah minggu pagi hari ini berkat Tuhan boleh mengalir bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gereja kita sudah bersiap siaga untuk memulai ibadah dalam new normal. Mari kita doakan supaya izin dari kecamatan untuk kita bisa memulai ibadah new normal di bulan Juli bisa segera diturunkan sehingga kita bisa memulai ibadah new normal di awal bulan Juli nantinya. Haleluya. Kita pun nanti menyiapkan diri dengan boleh kembali berkumpul beribadah di tempat ini. Nah, minggu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan di bagian firman Tuhan yang berjudul berjalan di dalam penyertaannya. Berjalan di dalam penyertaannya, kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Musa, bagaimana beliau ini dipilih oleh Allah secara khusus, tetapi dia meminta penyertaan Allah karena dia merasa tidak berani berjalan sendiri, apalagi harus memimpin umat pilihan Tuhan yang begitu banyak, yang jumlahnya mencapai 3 juta jiwa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita melihat situasi akhir-akhir ini di tengah-tengah resesi ekonomi dan pemulihan ekonomi di Indonesia ini, kita melihat ada banyak pembegalan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Perampokan mungkin terjadi di beberapa tempat yang sepi, yang jarang dikunjungi ya. Apabila kita pulang malam naik kendaraan motor sendiri, mungkin melewati jalan-jalan yang sepi, kita perlu waspada karena ada banyak mungkin pembegalan yang terjadi di beberapa daerah, bahkan berakhir dengan kekerasan, tidak jarang pula yang berakhir dengan pembunuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita berjalan melewati jalan-jalan yang sepi, hendaknya kita tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sepulang kerja mungkin bisa diadakan dengan pulang konvoi atau bareng-bareng dengan teman-teman rekan-rekan yang lain. Bukan hanya karena kita takut, tapi kita menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, yang sehingga bisa membuat kita resah, membuat kita cemas. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, ketika kita pulang bersama-sama, kita bisa saling menjaga. Entah mungkin berkumpul di mana, ya, janjian kumpul di mana, kemudian bersama-sama pulang menuju tempat tinggal kita. Itu artinya meminimalisir segala tindak kejahatan yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan setiap saat bagi setiap kita. Demikian juga dengan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa melangkah, tidak bisa berjalan sendirian. Dan Musa sungguh-sungguh menyadari hal itu. Dia meminta penyertaan Tuhan, ya. Dia menyadari bahwa dia memimpin satu bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, ya, yang berkali-kali sudah diingatkan, diberitahu, namun masih saja tetap tidak mau mengikuti segala arahan. Oleh karena itu Tuhan benar-benar, ya, dia berkata, Tuhan, aku tidak mau jalan kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak memimpin. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Demikian juga bagi setiap kita orang percaya, ya, kita harus senantiasa menyertakan Tuhan di dalam segenap perjalanan kita. Mari kita baca dulu nas yang akan kita renungkan pagi hari ini, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11 sampai dengan 17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 sampai dengan 17.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, luar biasa nats firman yang barusan kita baca menggambarkan bagaimana Musa berdiri di hadapan Tuhan, Musa berdoa di hadapan Tuhan secara dahsyat. Mari kita lihat bersama-sama, kita pelajari makna daripada kehidupan Musa bersama dengan Tuhan ini. Bagaimana berjalan di dalam penyertaan Tuhan, bagaimana berjalan selalu dalam penyertaannya. Kita melihat yang pertama, melihat teladan dari Musa, yaitu kehidupan yang intim. Musa intim kepada Tuhan, terlihat di dalam ayat 11, yaitu ada satu romantisme yang luar biasa antara Tuhan dengan Musa. Dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka, dan dikatakan berbicara sama seperti dengan temannya. Wow, luar biasa. Tuhan digambarkan seperti seorang sahabat, seorang teman dengan Musa. Begitu intim, begitu akrabnya Tuhan dengan Musa ini, sehingga Alkitab pun menuliskan seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Ini adalah gaya yang romantis sekali. Bukan hanya gayanya, tetapi nanti kita lihat perkataan-perkataan Musa seperti berkata pada seorang teman, bisa bertanya jawab, bisa meminta. Ini adalah satu bentuk bagaimana Musa mau mendengarkan Tuhan, mau mengerti Tuhan, suasana batin yang sama dengan suasana batinnya Tuhan. Seperti inilah yang seharusnya dirindukan buat setiap orang percaya, saudara. Di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah persoalan dan masalah yang saat ini sedang kita hadapi, dan negara ini kita sedang hadapi, mari kita berintimasi dengan Tuhan. Perlu satu gaya romantis seperti Musa ini, sehingga kita tidak cepat jatuh, kita tidak cepat rontok, kita tidak cepat terbawa arus, kita tidak cepat cemas menghadapi suasana yang sedang kita hadapi ini. Kenapa orang mudah jatuh, saudara? Karena kita tidak ada waktu untuk berbicara dengan Tuhan, tidak ada waktu intim, tidak ada gaya romantis dengan Tuhan, dan bahkan seringkali kita melupakan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang menekan, situasi yang tidak menguntungkan bagi setiap kita. Mari kita lihat lebih jauh nas ini. Pertama-tama Musa itu berbicara pribadi dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, beritahukan jalanmu kepada aku. Kalau engkau menganggap aku benar-benar mendapat anugerahmu, kasih karuniamu, bukan sekedar hanya bicara. Kira-kira demikian Musa berkata. Tapi tunjukkanlah dengan siapa aku harus memulai memimpin bangsa ini. Saudara, kalau kita lihat nas-nas sebelumnya, kita mungkin berpikir, bukankah Tuhan sudah menampakkan diri kepada Musa? Ketika pertama kali Musa dipanggil, Tuhan menampakkan diri dari semak duri yang menyala.
Bukankah pada awal perjalanan memimpin bangsa ini ke padang gurun, bukankah Allah sudah memimpin bangsa ini dalam tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai? Bukankah pemeliharaan Tuhan itu kelihatan nyata ketika mereka menang terhadap musuh-musuh mereka? Tetapi kali ini sungguh-sungguh Musa yang meminta penyertaan Tuhan kembali. Kenapa? Karena Musa menyadari walaupun dia dipilih Tuhan sendiri sebagai seorang pemimpin, punya otoritas, tapi dia menyadari segala kelemahannya, bahwa dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik, belum dengan sempurna mengenal Tuhan. Dia masih punya kelemahan, sehingga tiap kali dia perlu merendahkan diri. Ketika Tuhan memberi tugas yang baru pada dirinya, dia selalu meminta penyertaan Tuhan. Dia selalu berkomitmen untuk kembali mengulang komitmen penyertaan Tuhan ini, supaya dia benar-benar mantap, supaya dia benar-benar tidak akan ragu. Karena bagi Musa, Allah itu adalah Allah yang sempurna, dan manusia sungguh sangat tidak sempurna, sehingga harus terus meminta untuk bisa mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Musa bukan seorang yang egois. Dia bukan hanya meminta, bukan hanya berdoa untuk supaya bisa mengenal Allah seorang diri, tapi dia berkata supaya bangsamu juga bisa mengenal Engkau. Bukan hanya aku yang mengenal, yang kau pilih sebagai pemimpin, tapi Musa perlu supaya bangsa Israel itu juga mengenal Allahnya. Ini adalah satu kerinduan, sehingga Musa berdoa juga bagi umat Israel supaya mengalami penyertaan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Musa menyatakan bahwa bangsanya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu dia memohon supaya Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel seringkali mengingkari perjanjian, seringkali berbuat dosa. Dan sebetulnya bagi Musa, ya, dalam logika Musa layak kalau Allah itu meninggalkan orang Israel. Tapi Musa tidak, artinya terus meminta Tuhan, meminta belas kasihan supaya Allah Yahweh tidak meninggalkan umat pilihannya, bangsa Israel itu. Ya, perkenanan Tuhan kepada Musa, perkenanan Allah Yahweh, kasih karunia anugerahnya hendaknya juga diturunkan bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita belajar dari Musa supaya kita menyediakan waktu berintimasi dengan Tuhan dengan gaya romantis, sampai Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya. Kita bisa berkata-kata, bercerita dengan Tuhan. Itu artinya apa? Ada perkenanan Tuhan yang turun di dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita, sehingga semua yang kita lakukan, pelayanan kita, tidak hanya dengan kekuatan kita, tapi sungguh-sungguh mencerminkan kekuatan Tuhan yang hadir, penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita. Bagaimana berjalan dalam penyertaan Tuhan? Yang kedua, mari merindukan hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan senantiasa untuk bisa hadir di dalam hidup kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-15, saudara. Dikatakan demikian, berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan demikian, Moses said to him, if your presence doesn't go with us, don't take us up from here. Jika penyertaan, kehadiran, your presence tidak bersama-sama dengan kami, kami tidak akan menuju ke atas, ya, tidak akan bergerak dari tempat ini. Tuhan, kalau hadiratmu, keberadaanmu, kasihmu, penyertaanmu tidak ada bersama dengan bangsamu, kami jangan disuruh berangkat, biarkan kami tetap di sini. Saudara perhatikan, sepertinya Musa ini memprotes kepada Tuhan, sepertinya Musa ini menantang Tuhan. Tetapi itulah bentuk satu gaya romantis daripada Musa kepada Tuhan. Satu bentuk gaya doa di mana Musa berani meminta kepada Tuhan karena satu keyakinan, satu iman bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dia minta. Satu keyakinan bahwa apa yang diminta oleh Musa itu pasti bisa dilakukan oleh Tuhan, karena Musa yakin Allah adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah Yahweh, Allah yang setia dengan perjanjiannya,
Allah Yahweh tidak semena-mena saja. Walaupun seringkali bangsa ini mengingkari perjanjiannya, justru Musa tahu dan paham Allah Yahweh adalah Allah perjanjian untuk menyatakan, membuktikan bahwa dia setia selalu kepada umatnya. Haleluya. Ini adalah satu keyakinan iman, doa yang penuh dengan iman percaya, yang mempersilahkan Tuhan untuk bekerja lebih dahsyat lagi. Ini yang dinamakan breakthrough prayer, yaitu berani menantang Tuhan supaya Tuhan melakukan bagiannya dengan segera. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Haleluya. Breakthrough prayer berarti mempasrahkan segala perkara, peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita kepada Tuhan. Breakthrough prayer berlandaskan satu kerinduan kepada Tuhan, kerinduan untuk merasakan hadiratnya memenuhi di dalam kehidupan kita, keyakinan bahwa hadirat Tuhan yang lembut itu sanggup mengubahkan, memberi kekuatan, memberi semangat baru bagi yang lelah, memberi dorongan bagi yang putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini kita harus terus banyak merindukan hadirat Tuhan. Bukan cuma pas di gereja saja, bukan pas hanya di pekerjaan kita saja, tapi dalam peristiwa-peristiwa hari-hari kita mau Tuhan menyertai kita. Haleluya. Hari-hari ini kita harus terus merindukan hadirat Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, bisnis kita, peristiwa-peristiwa yang kita alami, dimanapun kita berada. Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Tesalonika yang dituliskan demikian, tetaplah berdoa. Dia berkata tetaplah selalu berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat lagi nats yang berikutnya yang kita ambil dari Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai dengan 29. Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Bapak, Ibu, saudara sekalian, nats ini bercerita tentang roh Tuhan yang datang kepada 70 orang tua-tua yang dipilih Musa. Lalu ada dua orang yang tidak ikut pergi ke perkemahan yang bernama Eldad dan Medad, yang tiba-tiba saja kepenuhan dengan roh, dan dia berkata-kata seperti seorang nabi. Yosua tahu bahwa mereka ini bukan tua-tua, dan Yosua mengingatkan pada Musa supaya mereka suruh berhenti. Tetapi apa jawab Musa? Musa berkata, kenapa aku harus melarang dua orang ini? Dan dia berkata kepada Yosua, seandainya seluruh bangsa ini bisa mengalami kepenuhan roh, bisa bertindak seperti nabi, sungguh dahsyat dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Musa itu tidak pernah mencegah orang untuk berintimasi dengan Tuhan, tidak pernah menghalangi Tuhan menyatakan kehendaknya, menyatakan hadiratnya di tengah-tengah umatnya. Musa bukan seorang egois, dia berkehendak kalau bisa semua orang bangsa Israel seperti nabi. Sungguh menyenangkan hatinya Tuhan, sungguh Tuhan diperkenankan luar biasa atas bangsa ini, bukan dibatasi atas pemimpin-pemimpin saja. Haleluya. Ini yang dikehendaki Tuhan sendiri bagi setiap kita umat Tuhan yang hidup di masa ini, di masa perjanjian baru. Hendaknya setiap kita memperkenankan hati Tuhan selalu dengan segala karunia-karunia Roh Kudus berikan bagi setiap kita. Mari mencari hadiratnya, berintimasi terus dengan Tuhan dan terus menyenangkan hadiratnya. Tuhan berkeinginan, berkehendak apabila seluruh jemaatnya bisa seperti nabi, sungguh-sungguh kemuliaannya akan nampak di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus memimpin,
terus memimpin. Kalau Engkau tidak berjalan dengan kami tidak akan bisa melanjutkan. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian, aku akan melakukan apa yang Engkau minta itu, karena Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal Engkau. Satu pernyataan Tuhan yang luar biasa, karena kerinduan hati Musa yang begitu besar, ya, supaya Tuhan menyertai dia, maka Tuhan memberi pernyataan, aku akan melakukan seperti yang Engkau minta, karena Engkau merindukan itu. Bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi seluruh bangsa Israel, umat-umat pilihanku. Musa adalah seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan, karena hatinya lembut sehingga apa yang dirindukan bangsa Israel boleh tercapai, yaitu memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Haleluya. Bahkan di naskah selanjutnya di kitab-kitab tidak ada yang lembut seperti Musa, ya. Tidak ada orang yang lembut seperti Musa. Luar biasa sekali. Demikian juga setiap kita. Mari kita rindukan penyertaan Tuhan selalu di dalam jalan-jalan kita, supaya Dia menjagai setiap kita. Bagaimana berjalan dalam penyertaan Tuhan? Mari kita hidup intim dan senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kita untuk terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah merenungkan firman-Mu, bagaimana Musa memberi teladan bagi kami semua, dan merindukan setiap orang percaya untuk selalu mengiring Engkau, selalu menyertakan Engkau dalam setiap apapun pergumulan kami semuanya. Dalam doa yang begitu intim, yang begitu romantis dengan Engkau, maka kasih karunia turun begitu melimpah, bukan hanya bagi kehidupan Musa, tapi bagi bangsa Israel. Demikian juga kami semua, kami mau menjadi imam-imam di hadapan-Mu untuk berdoa bagi keluarga kami, bagi umat Tuhan di GBTK Ongalian ini, bagi persatuan dan kesatuan, bagi nama-Mu supaya ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan di Ngalian dan sekitarnya ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, firman-Mu terus tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Kami tetap tekun kepadamu dan tunduk pada otoritas-Mu selalu. Engkau akan terus mengarahkan kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini bersatu dalam doa untuk pemerintah kami Indonesia, untuk keadaan Indonesia ini Tuhan, di mana kami mulai memasuki situasi new normal yang dicanangkan pemerintah kami. Mari pertolongan-Mu turun bagi Indonesia, bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk terus hikmat-Mu ada pada setiap mereka, sehingga setiap keputusan dan implementasi setiap keputusan yang ada boleh diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dengan baik. Jauhkan dari segala anarki, jauhkan dari segala ketidakpuasan, jauhkan dari segala pemberontakan yang ada Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia ini Tuhan dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan sendiri, supaya kami terus taat kepada pemerintah dan menjalankan apa yang menjadi arahan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit, teristimewa terdampak dari COVID-19 ini. Mari Kau jamah dan sembuhkan juga para medis dan dokter yang ada. Mari Tuhan beri pimpinan kekuatan selalu di dalam nama Yesus. Bagi para ilmuwan yang saat ini sedang meneliti untuk menghasilkan antivirus Tuhan untuk virus corona ini, mari Tuhan Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja untuk mereka supaya menghasilkan obat-obatan Tuhan yang sanggup memperkuat kami, menghilangkan virus corona 19 ini Tuhan dari bumi Indonesia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari bekerjalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi ekonomi Indonesia ini. Mari Tuhan bangkitkan kembali Tuhan yang bekerja kembali, sehingga ekonomi Indonesia boleh dipulihkan kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk umat-umat Tuhan supaya terus bersatu hati, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, memohon penyertaan daripada Tuhan, sehingga perkenanan turun bagi gereja Tuhan, khususnya di bumi Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, secara pribadi, secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di GBTK Ongalian ini Tuhan. Mari turun tangan-Mu Tuhan, kami perlukan
penyertaan-Mu kami perlukan Tuhan dalam proses pembangunan yang ada. Biar otoritas Tuhan yang turut menyertai setiap panitia yang ada dan semua personel yang terlibat dalam proses pembangunan ini. Kami percaya kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berserah kepadamu, Kau sanggup memberkati kami, Kau sanggup membuka jalan kami, Kau sanggup mengembalikan perekonomian keluarga kami, usaha pekerjaan kami kembali Tuhan, secara ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.